Kita mulai, Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang sudah hadir di Google Meet siang hari ini, ya. Baik, kali ini saya seperti biasa masih sendiri, dan nanti kita mengajak Bapak Ibu yang bergabung di room ini untuk berdiskusi bareng saja, gitu nggih. Saya tidak akan berlama-lama, langsung nanti saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat flashcard AR, begitu ya. Yang pertama, marilah kita awali untuk sesi siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Ibu guru dan juga ada mahasiswa, saya amati ya, dan juga ada siswa. Tadi saya rekap dari link pendaftaran begitu. Dan alhamdulillah kita di sini bersama saya itu seperti biasa setiap bulan sekali kami akan mengadakan acara sesi seperti ini. Nah, untuk kali ini yang akan saya bahas tentang membuat flashcard, begitu ya. Nah, Bapak Ibu barangkali sudah adakah yang pernah ini menggunakan seperti ini? Sebentar, ada ngepin kah di sini? Bentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Kelihatan nggak ini? Saya membawa kartu, di mana kartu ini yang membuat adalah siswa saya. Saya hanya mengajari lewat tutorial saja, begitu ya. Jadi mereka sudah bisa membuat seperti ini. Nah, jadi misalnya di sini ada gambar apapun itu bisa nanti kita hadirkan di depannya, atau kalau kita datarkan seperti ini bisa kita hadirkan di atasnya. Itu adalah objek 3 dimensi yang bersifat maya yang hadir di belakang HP kita atau gadget kita, begitu ya, yang bisa untuk men-scan, kemudian di sini akan tampil objek 3 dimensi begitu. Misalnya kemarin saya membuat ini itu untuk pelajaran klasifikasi makhluk hidup. Nah, kebetulan saya ada guru IPA di mana saya mengajarkan, misalnya di sini ada tumbuh-tumbuhan gitu ya. Kemudian ada hewan, itu ada yang berupa hewan-hewan. Nah, nanti ketika mereka scan akan muncul informasi yang ada di hadapan mereka. Mungkin hanya gambar kalau di sini, nggak ada informasi yang lain. Tapi kita akan menghadirkan informasi tambahan itu setelah mereka scan, gitu ya. Awalnya barangkali kalau kita membuat seperti ini, kemudian meminta kepada anak itu untuk men-scan, kemungkinan ada beberapa anak-anak itu terkendala, gitu ya. Yang penting kita ajarkan bagaimana cara bisa sampai mereka memunculkan objeknya itu dengan penuh kesabaran, Bapak Ibu. Karena kemarin saya juga banyak anak yang di kelompok sana, kelompok sini, itu masih ada 1-2 anak itu terkendala, nggak bisa muncul saat di-scan. Namun setelah berhasil, mereka ada rasa tersendiri, puas gitu ya. Mari kita langsung ke cara pembuatannya ya Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin barangkali di antara Bapak Ibu di sini ada yang sudah memakai Assembler Edu di kelas. Sudah Bapak Ibu?
saya minta di sini sudah ada yang hadir, Bu Widya, kemudian Pak Muklis, ada Bu Yeni, Bu Wiwi, Pak Alfian, Pak Bambang, dan Bu Zilia. Di antara Bapak Ibu barangkali coba ketikkan di kolom chat dengan angka 1 yang sudah pernah memakai di kelas, gitu ya. Memakai, bukan membuat tetapi memakai. Digunakan di kelas atau digunakan di grup WA barangkali, nggak secara langsung tapi sudah pernah digunakan dengan siswa. Tolong saya minta ketikan 1 Bapak Ibu. Yang belum ketikan 0 ya. Yang belum pernah dengan siswa ketikan 0. Oke. Wah, nolnya banyak ini. Bu Julia 0, Pak Bambang 0, Pak Alfian 0. Oke, terima kasih. Kemudian sekarang yang sudah pernah membuat tapi belum sampai ke siswa, jadi hanya sampai ke diri Bapak Ibu masing-masing. Ketikan 1 yang sudah pernah. Yang belum pernah jangan ketikan deh. 0 oke, nggak apa-apa. Yang tadi memang di sini ada yang sudah pernah membuat gitu ya, tapi belum pernah sampai di siswa gitu. Jadi kebanyakan guru seperti itu, belum sampai dipakai di pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, nggak masalah Bapak Ibu. Mungkin kita pengen meningkatkan skill dulu, membuat banyak macamnya dulu, baru kalau sudah siap nanti tinggal ke siswa dengan bervariasi media, begitu ya. Izin saya langsung share screen ke Canva saya ya. Ke Canva. Bentar saya buka dulu Canva-nya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya tampilkan layar presentasi. Perkenalkan, di sini saya akan membawakan bagaimana flashcard itu merupakan suatu inovasi pembelajaran. Jarang digunakan, belum banyak yang membuatnya, begitu ya. Jadi inilah yang namanya inovasi. Mungkin berbeda dengan yang lain, begitu. Nah, untuk kali ini masih gratis karena saya diminta untuk membagikan kepada 10 dari Bapak Ibu yang hadir. Kalau ada siswa yang hadir, ke siswa pun nggak masalah karena memang ini itu tujuannya adalah biar yang belum pernah menggunakan akun premium bisa merasakan akun premium, begitu ya. Kalau nggak ada tambahan yang ini hadir nanti, maka kalau yang hadir hanya 10 nggak perlu diundi gitu ya. Jadi semuanya mendapat. Oke, ya berdoa saja Bapak Ibu kalau yang hadir baru 6, ya udah 6 dapat semuanya, sisa 4. Nah, yang 4 itu nanti saya akumulasikan ke door prize di workshop bulan berikutnya, begitu ya. Oke. Nah, yang kemarin kita sudah belajar di sini bersama saya itu adalah tentang ACE, Assembler Certified Educator. Yang hadir di sini nampaknya sudah ada yang menjadi guru ACE. Oke, terima kasih. Kemudian yang sebelumnya lagi saya sampaikan dengan Assembler Edu itu kita juga bisa membuat belum berbagi kah tadi? Kelihatan nggak ya nih layarnya saya? Terlihat ya Bapak Ibu? Oke. Kita bisa membuat mini game dengan fitur yang baru di Assembler yaitu Visual Coding. Nah, kemudian di workshop berikutnya sebelumnya lagi sudah pernah ada beberapa KKG begitu yang mengadakan bersama saya. Oke, nah kali ini yang kelima ini ya, yang kelima. Kemudian perkenalkan di sini yang belum kenal saya guru IPA ya, dan juga sebagai guru S. Kemudian juga sebagai distributor Assembler Edu. Jadi ketika Bapak Ibu itu menghendaki akun premium, maka kalau bisa pesan
langsung lewat saya nanti mendapatkan harga yang lebih ringan dibandingkan membelinya melalui aplikasi Assembler Edu itu. Nah, adapun yang kita akan pelajari hari ini, maaf, saya nggak lebarkan layarnya, tapi kelihatan ya Bapak Ibu. Di sini materi kita nanti kita akan mendesain kartu di Canva, lalu baru membuat proyek yang ada di Assembler Edu melalui fitur editor gitu. Kemudian yang tadinya kita mendesain kartu di Canva itu kita masukkan ke dalam editor pada menu upload custom marker gitu ya. Nah, yang terakhir saya akan bagi kode voucher premium. Oke. Yang saya sampaikan menggunakan akun premium saya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ketika mengikuti membuat bareng gitu ya, bareng bersama saya, maka bisa Bapak Ibu yang masih basic boleh asal saja mengikuti dengan aset-aset yang ada di akun Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih, itu saja tayangan dari saya, satu slide itu tadi. Nah, kita akan langsung masuk di assembler ya. Di Canva dulu apa di assembler dulu ini Bapak Ibu? Oke. Di Canva dulu ya. Kita ketikan tadi sudah saya share di grup itu adalah sebentar, link ya, link template. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngeklik lewat komputer Bapak Ibu itu linknya, atau ketikan di sini bit.ly / kemudian template itu garis hubung flashcard garis hubung ayah tanggal seperti itu, kemudian di enter, maka nanti di sini ada seperti ini nih. Kelihatan ya, ini kalau kita turunkan ada tombol di sini use template for new design. Kita klik. Oke. Yang meminta login ya login saja. Karena saya pakai akun beda-beda jadi sering gini. Bentar saya ganti akun ya, ini agak bermasalah deh yang ini. Saya pakainya yang sebelah. Bentar. Lalu gunakan template atau langsung edit template boleh. Nah, ketika Bapak Ibu klik link template tadi, langsung masuk ke Canva-nya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, saya membuatkan hanya 2 slide. Yang pertama slide ini, kartunya begitu. Kemudian yang kedua, halaman kedua, yang ini. Nanti kita masukkan ini sebagai objek 2 dimensinya, begitu ya. Bapak Ibu membuatnya berdasarkan ini saja pelajarannya yang diampu oleh Bapak Ibu masing-masing, begitu nggih? Yang pertama, kita masuk di sini. Nah, kita akan membuat apa di sini? Kita isikan di sini. Nanti Bapak Ibu boleh kok ini diganti backgroundnya itu dihilangkan, diganti background sesuai dengan milik masing-masing, boleh. Kemudian yang ini adalah saya ambil dari elemen yaitu bingkai, boleh diganti juga bingkainya bentuk yang lain.
Misalnya nih, saya memasukkan di sini gambar yang akan di-scan nanti muncul apa begitu ya. Nah, saya klik elemen di sini, saya masukkan gambar gajah gitu ya, gajah. Oke, jangan gajah deh, yang lain, harimau gitu ya, harimau. Kemudian diklik enter. Kemudian yang dipilih jangan yang ini, jangan yang grafis tapi yang foto, karena kalau foto nanti bisa dimasukkan di bingkai. Oke, misalnya saya ambil yang ini, bebas ini ya. Kemudian ini ditaruh di template-nya, nah, di bingkainya, sehingga masuk menjadi gambar harimau di sini. Oke, kemudian bawahnya gambar harimau, di sini kita tuliskan harimau. Oke, kemudian di bawahnya harimau ini teks deskripsi tentang gambar harimau. Nah, kita bisa ambil misalnya dari, saya ambil aja di sini dari ChatGPT ya, ChatGPT deh. Oke, ketikan deskripsikan gitu tentang gambar harimau, tentang harimau ya. Harimau adalah salah satu hewan predator paling kuat dan ikonik di dunia. Berikut nama lengkap dan sebagainya, informasinya. Misalnya saya kopinya hanya ini saja ya. Saya copy, kemudian saya tempelkan di sini. Ini saya blok, kemudian dipastikan kalimat yang tadi. Nah, ini adalah keterangan singkat dari hewan ini, gitu. Nah, kemudian ini kita akan tambahkan QR code dan dimasukkan di sini. Jadi nanti siswa itu bisa men-scan gambar keseluruhan ini sehingga tampil gambar harimau di depannya, atau dengan men-scan yang di QR code di sini gitu ya. Jadi ada dua macam. Yang pertama dengan markernya, ini sebagai marker. Kemudian yang kedua bisa juga scan dengan yang di sini yang kecil QR code-nya. Nah, untuk membuat QR code-nya itulah intinya gitu ya. Jadi kita membuat objeknya terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk di Assembler Edu. Caranya kita masih ingat nggak ya? Nah, Assembler Edu ketika di Google Chrome misalnya. Pilihlah link yang paling atas. Lalu kita login yang sudah pernah membuat akun, kita login. Yang belum membuat akun, maka klik daftar. Nah, gitu ya. Jadi hanya sekali klik langsung menuju ke akun kita ini. Nah, inilah tampilan beranda Assembler Edu. Oke, di sana ada informasi, ada ini. Nanti kita buat proyek di sini. Jadi sekarang tinggal dari beranda pun langsung bisa membuat proyek, gitu ya. Di sini kita akan buatnya. Atau boleh dari menu editor di sini ya. Sebetulnya ini adalah gambaran yang ada di menu editor. Jadi kalau kita klik editor, maka dari sini pun kita juga bisa membuatnya gitu ya, dengan memulai membuat proyek klik tanda ini. Nah, seperti itu. Boleh dari beranda, boleh dari editor. Nah, yang akan kita buat seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, nanti misalnya ini ya. Ini saya edit, sunting itu edit ya. Ini tadi sudah saya buat seperti ini. Nah, kita tinggal mengulangi saja bagaimana cara membuatnya, gitu kan. Kita menunggu, jadi ini sesuai dengan jaringannya ya Bapak Ibu. Kalau jaringannya stabil, bagus, ini cepat gitu. Kalau jaringannya agak lambat, jadi ini agak lama begitu. Saya refresh dulu ya.
Nah, kita membuat seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada yang pertama itu objek 3D gajah tuh, kemudian ada markernya di bawahnya di sini. Kemudian nanti kalau saya preview di sini ya, saya preview. Kemudian klik play. Nah, ketika di scan nanti munculnya seperti ini. Jadi ada gajah, ketika diklik maka akan muncul. Nah, ini muncul ganti seperti ini ya, ganti informasi tentang gajah. Kemudian kalau diklik lagi kan muncul lagi gajahnya gitu. Kalau gajahnya diklik lagi ganti muncul yang 2 dimensi gitu ya. Atau kita menambahkan di sini bisa pakai anotasi teks. Kalau kita klik maka bisa saja memunculkan seperti ini. Tinggal selera Bapak Ibu, nanti hanya cukup dengan menambahkan ini anotasi ataukah menambahkan teks 2 dimensi seperti gambar ini. Oke, saya silang dulu. Saya close dulu Bapak Ibu, agak melambat. Oke. Terus saya ulangi dari depan bagaimana cara membuatnya nih. Karena harimau tadi yang saya buat di Canva, maka saya akan membuat harimau sekarang. Oke. Kita masuk, kemudian klik buat proyek. Nah, di sini ada tampilan pilih super simple editor atau default editor. Kita pilih yang default editor karena kita bisa membuat beberapa objek. Ada 2 dimensi, 3 dimensi termasuk audio, video, dan interaksi. Kita klik yang ini. Nah, setelah kita klik akan muncul tampilan editor. Di sini ada grid-nya ya. Jadi ini halaman tempat kita menaruh objek. Kalau saya kecilkan. Ini ya. Nah, kalau di sini ada tulisan front berarti yang di depan yang ini. Ini di depan. Berarti yang sana bagian sana belakang. Begitu ya. Nah, kalau sudah kita masukkan yang pertama adalah gambar 3 dimensi harimau. Kita klik tombol kubus di sini. Kemudian kita cari gambar harimau. Nah, di sini ada 3D library. Yang tanda bintang itu masih berbayar. Kemudian yang gambar mahkota ini adalah yang premium. Kalau kita punya premium sudah bisa hanya free. Kita ketikkan saja di sini. Ketikan harimau atau tiger gitu nggih. Tiger. Nah, kita klik. Kemudian ada pilihan di sini. Yang masih free boleh pakai yang free di sini. Kemudian yang premium silahkan pilih yang lain yang ada fitur premiumnya. Sorry. Saya pilih yang ini. Nah, kemudian pilih yang tigernya utuh yang mana Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Oke, jadi ini harimau-nya sudah muncul di sini. Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita sudah bisa publish. Nah, sebelum dipublish di sini saya rename dulu, diklik tanda titik tiganya, kemudian dinamai di sini harimau, lalu klik save. Oke, sudah
tersimpan. Kemudian paling pojok ada tombol publish, kita klik publish. Nah, kemudian ini kita capture Bapak Ibu. Tunjukkan kalau ini harimau ya. Nah, seperti ini. Kita capture. Nah, kemudian di sini kita publish. Kalau Bapak Ibu akunnya premium bisa diatur di sini, bisa di privat. Artinya kalau kita bagikan proyeknya nanti yang kemudian akan muncul seperti ini. Nah, yang paling atas ini adalah linknya. Ya, linknya seperti ini. Kemudian yang bagian bawah ada marker akses. Di sini ada QR marker yang bentuknya seperti ini. Bisa di-download. Kalau kita scan nanti muncul harimau gitu. Kemudian kalau yang bentuknya tengah, ini custom marker, kita upload gambar dari Canva tadi. Kemudian kalau gambarnya yang sudah diupload tadi, kita scan, maka muncul harimau kayak gitu. Nah, kita yang pertama ambil dulu linknya ini, kita copy. Linknya sudah tercopy, kemudian balik lagi ke Canva ya. Kita kembali ke Canva di sini. Kita akan ubah link tadi menjadi QR kode gitu ya. Jadi kita klik elemen, kemudian di sini saya silang harimaunya ya. Ketikkan saja QR, enter. Nah, ketika kita ketikkan QR, maka di sini akan muncul tempat atau kotak di sini memasukkan URL. Jadi kita pastekan di sini. Nah, jadi yang tadi kita kopikan, kita tempelkan di sini. Lalu klik buat kode. Nah, kodenya langsung muncul di tengah di sini. Sudah muncul ya. Nah, ini kodenya. Kemudian kodenya saya taruh di sini. Diperkecil saja. Dikecilkan, dipaskan di tengah. Oke, kalau udah pas di tengah. Nah, sudah ya, sudah presisi ya. Oke. Nah, udah kemudian kita download. Nah, jadi kartunya sudah jadi, ini akan kita ambil, kita download, kemudian masukkan di assembler lagi sebagai custom AR marker. Klik bagikan. Kemudian unduh dalam bentuk gambar ya, bisa PNG atau JPG. Oke, boleh JPG boleh, PNG boleh, tapi diatur di sini yang bisa diupload menjadi custom AR marker itu maksimal 1 mega. Jadi kalau kalau Bapak Ibu itu langsung mendownload gambar dari Canva yang ada fotonya, ada yang lain-lain tuh biasanya lebih dari 1 mega. Jadi kita batasi, kita atur di sini kurang dari 1 mega, misalnya 500 KB gitu ya, 500. Kemudian yang kita download hanya gambar yang pertama saja dulu. Jadi yang kartunya saja, kemudian klik selesai. Jadi kemudian klik unduh ya. Ini klik unduh. Klik unduh. Nah, jadi sudah terunduh. Ini nanti kita tunggu sebentar. Oke, sudah ada di mana? Di sini ya. Ada di unduhan. Nah, saya downloadan gitu. Di downloadan ada namanya salinan dari flashcard. Saya ganti dulu saja ini. Karena nanti kita akan membuat itu banyak gitu ya, lebih dari 1 kan. Nah, yang akun free itu hanya dibekali 1 custom marker. Kalau yang sudah premium tambah 5 jadi punya 6 custom marker. Kalau milik saya baru punya 9 custom marker. Oke, di sini saya ganti gambar harimau kan tadi. Harimau. Oke. Harimau marker ya. Saya ganti dulu bentar. Harimau marker. Kalau sudah, kembali lagi ke ini
ke assembler lagi. Mana tadi assembler? Yang ini ya. Oke. Saya sudah kembali ke assembler. Nah, kemudian diuploadlah kartunya tadi. Di sini ada 3 menu, yang atas multi select, yang tengah custom marker setting. Maka kita pilih yang custom marker setting, diklik. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini, saya masih punya 3 yang belum terpakai, ada 3 kuota gitu ya. Nah, kita klik bagian sini, bagian tengah sini, diklik. Ini saya geser dulu. Di sini ya, diklik. Kemudian kemudian mencari di device kita. Kita pilih yang harimau marker tadi. Lalu klik open. Nah, sehingga muncul kartunya itu ada di situ. Ini sebagai custom marker. Kita tunggu sebentar. Nanti ini kita tunggu sampai penuh. Sebetulnya nggak selama ini ya, saya pakai laptop yang satunya lagi ini. Nah, semakin prosesornya semakin bagus, ini cepet ini. Oke, ini selesai. Nanti akan muncul di bawahnya harimau itu. Akan muncul kartunya itu di bawahnya harimau. Jadi ketika kartunya posisinya diletakkan horizontal, di sini kan ada tulisan horizontal. Maka gambar harimaunya akan muncul di atasnya. Tapi kalau saya ganti ke vertikal, maka nanti harimaunya akan muncul di depannya, begitu ya. Biasanya kalau vertikal itu kita pakai seperti kartu ini, kartunya itu kan di depan kita atau ditempel di dinding. Artinya kartunya posisinya vertikal, begitu ya. Tapi kalau diletakkan di meja, maka posisinya horizontal. Tergantung posisi kartunya seperti apa. Oke. Agak lama ini. Nah, udah ya. Bentar. Nah, jadi udah terupload seperti ini. Kemudian dilihat di sini AR point-nya harus 5 ya. Kalau gambarnya kurang bagus, nanti bintangnya belum sampai. Oke. Nah, kalau sudah, ini perlu diklik nggak toh? Nggak ding ya. Maaf ini salah. Ini nggak perlu. Oke, udah ya. Jadi ini sudah sukses upload marker. Dilihat di bagian bawahnya harimau. Di sini ada gambar, kelihatan nggak? Ada gambar seolah-olah bayangan dari marker tadi, gitu ya. Jadi nanti kalau di-scan muncul harimau di atasnya kayak gitu. Tapi saya pengennya itu ketika kita men-scale dalam bentuk seperti ini, vertikal, maka harimaunya itu munculnya nggak cuma kelihatan punggungnya kayak gini, sehingga kita ubah posisinya markernya itu menjadi yang vertikal. Kita ganti ya, ini kursornya lambat banget. Nah, yang vertikal, klik, kemudian klik update. Posisinya sekarang seperti itu. Nah, harimaunya sekarang posisinya diubah sedikit biar enak dilihat ya. Ini diturunkan, jadi kita klik objeknya, kemudian akan muncul 3 anak panah itu. Coba dilihat, ada 3 anak panah. Kita majukan harimaunya. Biar muncul. Oke, kebesaran. Bentar, ini kita turunkan dulu. Lambat ini. Kemudian kita ubah besarnya dengan klik skalanya.
skalanya diganti ke kecil aja ya. Kemudian kan kartunya menghadap ke kita, rotate. Jadi ini kita rotasikan. Nah, gitu aja ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, udah. Kemudian kita masukkan yang tadi, yaitu 2 dimensi tadi. Berarti kita save terlebih dahulu dari kanvanya ini. Yang kedua di sini ya. Ini kan gambar gajah ya. Jadi kita ganti dulu, kita delete. Kita ganti yang harimau tadi. Gambarnya beda nggak apa-apa yang ini ya. Oke, harimau. Kemudian di sini karena saya guru IPA, maka informasinya tentang taksonominya gitu ya. Kita ambil dari ChatGPT. Taksonomi, kita ketikkan taksonomi harimau Asia deh. Coba Bapak Ibu kita lihat di sini ada tingkatannya. Kita langsung copy saja. Nah, kita copy pelan-pelan ya. Nah, sampai di sini kita copy, kita masukkan di Canva tadi. Lambat banget nih. Nah, di sini Ctrl A paste. Oke, seperti itu ya. Diatur saja ini lebarnya. Ya, paling enggak seperti itu, nanti dirapikan sendiri. Oke. Jadi di sini informasinya, nah, kerajaannya atau kingdomnya Animalia, filmnya Kodata, sampai spesiesnya namanya Panthera tigris gitu ya. Oke, kemudian kita download yang ini. Ini sebagai objek 2 dimensi. Oke, kita klik ini, lalu kita unduh. Kemudian kita atur lagi maksimumnya 500. Kemudian yang di sini sekarang yang halaman 2. Kita unduh halaman 2. Oke, terdownload ya. Jadi namanya yang ini. Kita rename harimau 2 dimensi. Oke. Kemudian kita kembali ke assembler. Ini. Kita masukkan 2 dimensi tadi dengan klik image. Lalu pilih, karena kita mau mengupload, maka klik yang impor boleh, atau boleh langsung dipastikan saja sebetulnya ya. Kita pastikan saja di sana tadi. Kembali saja deh ini ya. Saya tutup 2D library-nya. Kita langsung pastikan di sini nggak apa-apa, langsung bisa. Jadi dari downloadan tadi di copy. Ini yang 2 dimensi di copy, Ctrl C, lalu kita bawa ke assembler, Ctrl V gitu ya. Lama ya. Udah, kita upload aja lewat sini. Kita impor aja. Oke. Nah. Klik image, lalu klik impor, lalu pilih harimau.
Sudah deh. Jadi menumpuk di tengah. Nah, coba kita geser di sini. Nah, ini ya. Ini hasilnya kecil kan? Berarti tadi ada 2 ini kayaknya yang sudah masuk. Kita lihat objeknya yang sudah masuk itu ada di sini, objek list. Nah, ada 2 kan yang di sini ya. Jadi yang satu dihapus saja. Yang ini, yang kanan ini saya hapus aja. Dengan backspace maka hilang. Kemudian yang satunya lagi kita lihat di sini yang di image ini ya. Ini kita klik, maka nanti akan muncul tanda panah di tengah di situ. Itulah yang ditunjukkan adalah yang gambar ini. Nah, itu gambar ya. Kita perbesar dengan klik scale, skalanya diganti, kita perbesar. Aduh, lambat ini. Agak berat. Kita tengahkan. Kita tengahkan dan kita hiddenkan. Oke. Di ketika di scan ini belum muncul ini. Di posisinya ada di situ ya. Kita lihat dibalik kayak gini. Nah, menempel di kartu ya. Kita agak kedepankan deh. Ini saya klik. Kemudian agak di depan kartu. Nah, jadi posisinya biar timbul gitu. Kemudian di sini di objek list tadi saya hilangkan. Ini image-nya ada tanda mata, diklik matanya hilang gitu ya. Jadi biar nggak muncul terlebih dahulu. Oke. Kemudian ketika dilihat itu langsung membentuk tiger gede kayak gini. Di sini yang ada di bawah ini namanya scene 1 baru 1 yang kita buat. Nanti kalau ada sampingnya itu plus maka itu nanti scene 2. Jadi halaman 2. Set kamera untuk menampilkan ketika muncul itu langsung segede ini gitu ya, nggak kecil. Nah, kemudian intinya ketika kita scan muncul harimau ini. Nah, ketika muncul harimau, ketika harimaunya diklik maka harimaunya hilang. Yang muncul adalah 2 dimensinya tadi. Jadi gambar 2 dimensi informasi tentang harimau. Caranya bagaimana? Di sini kita klik harimaunya, maka sebelah kanan itu activity. Kita akan menambahkan interactivity. Yang ini ya, ketutupan rekodnya saya ya. Ini add interactivity, diklik. Nah, ketika harimaunya itu diklik, maka harimaunya menghilang. Oke. Jadi di sini ada visibility hide. Saya pilih hilang harimaunya. Jadi targetnya adalah tiger. Kemudian advanced setting itu bisa diatur kapan menghilangnya, gitu ya. Kalau saya klik ini, nah start time berarti kalau 0 second itu ketika diklik langsung hilang. Durasinya menghilang 1 detik. Boleh saya turunkan di sini. Durasinya langsung hilang saja jadi 0 detik gitu ya. Jadi ketika saya klik langsung hilang. Oke. Kemudian apply. Nah, sudah. Nah, jadi ketika harimaunya saya klik langsung harimaunya hilang. Saya tambahkan ketika hilang kemudian muncul objek 2 dimensi gambar tadi. Nah, jadi kita tambah add new action di sini klik. Nah, kita balik berarti maka akan muncul show. Muncul itu show apa? Targetnya adalah nih image atau gambar tadi. Kalau image-nya banyak nanti ini di rename ya, nama image-nya itu misalnya info teks deskripsi harimau gitu boleh, kebanyakan ya. Kemudian advanced settingnya dipilih. Nah, di sini durasinya muncul
1 detik juga, ini defaultnya ya. Saya kurangi, langsung muncul saja. Oke, apply dan ganti menjadi informasi teks harimau. Oke, ini sudah disilang saja. Oke, nah sekarang kebalikannya, ketika saya ngeklik gambar 2 dimensinya, maka gambarnya hilang, tapi harimaunya muncul. Dibalik saja sebetulnya. Maka sekarang kita klik objeknya, karena nggak kelihatan hilang, maka kita pilih yang ini, klik image-nya, dipilih image-nya, kemudian ditambahkan interactivity lagi. Oke, ini sih nggak perlu pakai ini juga nggak apa-apa, misalnya langsung ketika kartunya di-scan muncul kedua-duanya di atasnya harimau juga boleh. Ini hanya kesenangan saja nih. Oke, jadi kebalikannya. Tadi ya, show, jadi visibility show, kemudian targetnya adalah harimau. Sekarang harimaunya munculnya langsung muncul saja. Oke, apply, udah selesai deh gitu ya. Coba kita preview nih, kita preview. Di sini ada tombol preview, kita lihat. Nah, ketika preview itu langsung harimaunya itu menghadap kita tadi itu ya. Kita pilih play dulu. Nah, harimaunya udah menghadap ke sini. Nah, intinya ketika harimaunya diklik, maka harimaunya hilang. Oke, bentar, ini kok belum hilang nih? Nah, udah. Bentar. Ketika diklik, agak tadi delay. Nah, maka akan muncul kartunya ini. Ketika kartunya diklik lagi, muncul harimaunya lagi gitu ya. Oke, seperti itu. Ketika diklik lagi, kembali lagi seperti tadi. Nah, jangan lupa pengubahan ngedit kayak gini selalu diklik, setelah itu save ya, di save. Jangan lupa di save. Walaupun online tapi tetap setiap perubahan kita minta di save di sini ya. Oke, sudah upload markernya. Lalu kita tambahkan ini deh. Diganti fontnya boleh, warnanya font boleh. Kemudian klik plus kalau sudah, maka nanti akan muncul kembali lagi ke tengah di 0,0,0. Jadi di sini kan ada apa namanya, sumbu X, Y, Z ya, 0,00 gitu. Ini kita naikkan. Bentar, oke, di sini harimau 3 dimensi ini tulisannya. Boleh dikecilkan, boleh. Munculkan di depan kartu. Nah, kedepankan ya. Di atas harimau tapi di depannya kartu. Oke. Kemudian tambahkan informasi lagi. Misalnya kalau diklik akan muncul keterangan lagi. Jadi di sini teksnya diklik lagi. Nah, di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Yang satu teks, yang satu anotasi gitu ya. Anotasinya bisa circle, bisa line. Kita misalkan saya pilih yang circle saja ya. Di sini saya ganti tanda seru. Harimau ini misal saja ini. Hidup di hutan Sumatera.
dan seterusnya. Informasinya tambahkan di sini semuanya. Warnanya hitam di sini ya, defaultnya. Kemudian klik pledge. Ini berbentuk tanda tangan. Kita sentuhkan di harimaunya ini Bapak Ibu. Klik. Sehingga akan muncul anotasi lingkaran. Kita tunggu sebentar. Sebetulnya ini cepet ya, tapi saya pakainya siang ini kok agak lama. Nah, seperti ini ya. Jadi hanya lingkaran aja kayak gini. Bisa dipindahkan. Pindahkan ke kanan aja ya. Oke, sini. Oh, ada di depannya, masih di depan jauh harimau. Kita undurkan. Yang ini kita klik lagi, kita mundurkan. Oke. Coba kita preview Bapak Ibu. Kita klik preview, jadi nanti akan munculnya seperti ini. Update ini play ya. Nah, jadi di sini ada tombol tanda seru. Ketika diklik tanda serunya, maka akan muncul teks yang kita isikan tadi. Harimau ini hidup di hutan Sumatera. Nah, gitu ya. Untuk mengembalikannya, diklik kembali. Kalau kita putar, ketika kartunya kita goyang, ini juga goyang Bapak Ibu. Ketika kartunya ditengadahkan, maka nanti bentuknya harimau seperti itu. Ketika ditegakkan, bentuknya seperti ini. Jadi ini mengikuti ya, mengikuti kartu karena kita sudah pasang kartu QR-nya. Namun kalau nggak pakai kartu bagaimana? Sama sebetulnya. Kalau nggak pakai kartu nanti tinggal share saja link proyeknya tadi yang gambar satu ini. Coba Bapak Ibu scan. Nah, scannya pakai apa? Scannya pakai itu apa namanya? Google Lens. Google. Kok Google Lens? Maaf, kalau pakai marker kayak gini, pakai aplikasi Assembler Edu ya. Tapi kalau hanya scan yang ini, pakai Google Lens bisa. Kalau yang kartunya pakai Assembler Edu, kemudian boleh ini dibuat bolak-balik sebetulnya. Yang saya copy coba ya. Kalau kartunya mau dibuat bolak-balik, ini halaman 1, halaman 2-nya diganti. Di sini saya delete. Diganti apa? Di sini dibuang saja ini, dibuang. Buang semua. Ini termasuk ini dibuang. Ini diisi itu tadi. Marker yang ini. Bentar, tadi. Kita isikan marker yang dari sana ya. Yang ini QR marker. Ini kita download Bapak Ibu. Ini di download. Di tengahnya QR marker ini sudah ada QR juga ya. Ini juga bisa di scan pakai Google Lens. Ini kita download. Agak lambat tuh ini. Kemudian dipasangkan di tempatnya tadi itu. Di sini ya, ditempatkan di sini. Masukkan di sini gede nggak apa-apa. Barangkali di sini ada guru bahasa Inggris Bapak Ibu. Boleh juga misalnya seperti ini. Di atasnya sini ada huruf E gede gitu ya. E gede, kemudian di sini ada gambar harimaunya atau QR markernya. Terus ketika di scan apa yang muncul? Kok E sih? T, maaf. Di sini ada huruf T. Kemudian kalau kita scan ada tulisan tiger gitu. Jadi intinya kita
mengenali hewan-hewan dengan bahasa Inggris gitu. Jadi tiger, T, kemudian bawahnya ada tulisan tiger, gitu boleh. Jadi tergantung pelajarannya Bapak Ibu gitu ya. Silahkan kalau ini bisa di scan Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nanti hasilnya akan muncul harimaunya di depannya di sini. Nanti dicoba ya Bapak Ibu ya. Oke, saya hentikan dulu. Gimana Bapak Ibu? Mudah ya caranya? Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya bagi kodenya Bapak Ibu? Bentar, saya cek dulu ya. Oke, yang minta diulang Bu Yulia nanti nih bisa mengulang dari rekaman ya. Rekaman akan saya upload di YouTube saya. Oke, nanti akan saya share di grup juga. Begitu. Kemudian, nah ini yang saya lihat di layar HP ada berapa orang ya? Ada 17 tapi 2 dengan saya, berarti ada 15 nggih. Oke. Ada 15. Oh, ada 14 berkurang 1. Oke, ada 15. Belum selesai nih Bapak Ibu. Kita akan bagi-bagi kode vouchernya ya. Kalau beruntung nanti bisa dipakai Bapak Ibu. Sudah siap nih menerima kode voucher premium Bapak Ibu? Sudah siap? Siap ya? Saya hanya bisa memberikan 10. Jadi kalau yang hadir itu ada 15, maka mohon maaf yang 5 belum menerima, nggak apa-apa. Nanti bisa didapatkan dari sesi yang lain gitu ya. Jadi bulan depan saya masih mengadakan seperti ini lagi. Oke. Caranya adalah Bapak Ibu saya minta ambil ambil HP-nya Bapak Ibu atau di laptop dengan mengklik link Quizizz ya. Jadi saya pakai Quizizz, ada 6 pertanyaan pilihan ganda ABCD dipilih. Jadi saya ambil yang 10 orang teratas. Soalnya mudah nggih. Soalnya mudah, jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar saya ambil dulu kuisnya sebelum saya share screen. Bentar. Sebentar nggih. Mode klasik. Sudah terbiasa pakai Quizizz kan Bapak Ibu? Oke. Saya klik mulai sebentar. Sebelum saya tampilkan. Oke, saya share screen kembali. Yang sudah siap langsung bisa dikerjakan ya. Bentar. Sudah terlihat linknya belum Bapak Ibu? Saya kirimkan linknya di kolom chat juga ya. Saya salin link. Jangan lupa ketikkan nama Bapak Ibu, nama asli ya, nama asli Bapak Ibu dan juga sekolah, nama dan sekolah. Adakah yang sudah terlanjur? Satu peserta sudah masuk. Bentar, ini saya salin linknya, saya
Gimana ya ini ketutupan ngesernya di sini. Mana tadi? Ngesernya di kolom chat itu susah ya. Bentar Bapak Ibu. Saya hentikan sebentar berbaginya karena ngechatnya di kolom chat susah. Oke, itu Bapak Ibu tinggal klik di kolom chat. Saya share ulang kembali layarnya. Silakan bergabung. 2 peserta. Karena sudah ada yang bergabung, boleh saya klik mulai ya. Silakan yang lain yang belum masuk, silakan menyusul nggih.
Pak Gonta, Pak Alfian, Pak Bambang, dan yang 3 berikutnya, karena yang saya cari 10 tetap walaupun enggak di peringkat atas nggak masalah, tetap saya beri, nanti saya japri gitu ya Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat buat 6 Bapak Ibu yang sudah berhasil mendapatkan akun premium. Masih 4 lagi, masih saya simpen dulu ya. Dan yang 4 coba deh gini aja, yang 4 saya minta ini Mbak Sadi assembler lagi. Saya akan membuat kelas saja. Saya buat kelas, saya pengen semua saja kalau ini ya, saya pengen semuanya mengirimkan hasil kartunya gitu. Jadi gambar kartunya di share di grup kelas. Jadi di assembler itu juga bisa membuat grup kelas. Caranya adalah seperti ini. Saya share screen-nya masih berlangsung ya, ini ya. Masih nampak ya. Ini ada kelas, saya klik kelas. Saya buat kelas dulu Bapak Ibu. Saya tambah. Saya namai ini workshop flash start. Deskripsinya adalah workshop tanggal 19 ini aja ya. Kemudian sambil kemudian saya buat. Oke. Nah, Bapak Ibu yang kemarin udah pernah mengikuti workshop saya bisa klik kelas, kemudian gabung kelas gitu ya. Ini ada gabung kelas nanti. Kemudian kodenya dimasukkan nih Q1K9I. Ya, ini gabungnya Q1K9I. Itu atau ngeklik link ini. Linknya saya bagi di chat ya. Chatnya tuh biasa. Nanti saya kirim saja deh. Linknya saya kirim di grup W. Tunggu ya. Ini saya kirim di sini juga deh. Oke, itu Bapak Ibu tolong dimasuki ya, tolong dimasuk. Jadi Bapak Ibu bergabung melalui link itu, kemudian nanti di situ Bapak Ibu kirimkan. Jadi ini setelah bergabung grup ini, maka di berandanya Bapak Ibu itu tulis nama Bapak Ibu, kemudian asal sekolah, lalu karena yang dikirimkan itu flash, kartu flash tadi yang dibuat dari Canva, boleh kirimkan tautannya saja, tautan Canva-nya tadi. Masukkan tautan Canva-nya di sini, gitu ya. Saya minta akan cari 4 yang sudah mengirimkan, nanti saya berikan gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada yang masuk kedua ini ya. Terima kasih yang sudah masuk. Pak Alfian, Pak Bambang masuk lagi. Oke. Nah, terima kasih. Pak Alfian nanti bisa kirimkan. Jadi ketika Bapak Ibu masuk di kelas ini, kemudian ngirim, ketika ngirim lagi
Masih dengarkah ini? Ketika mengirimkan link, nanti yang masuk di sini bisa mendapatkan link itu juga gitu ya. Jadi kita berbagi di sini. Oke, itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih sudah mengikuti sesi ini ya. Jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Masih saya tunggu, boleh, atau boleh bertanya nanti di grup WA ya. Sepertinya nggak ada deh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di siang hari ini. Jangan lupa di screenshot bukti bagi yang sudah masuk anggota S ya, guru S. Nanti Bapak Ibu bisa dapat 20 poin. 10 poin yang pertama mengikuti kegiatan ini, yang 10 berikutnya itu adalah membuat proyek di assembler. Jadi membuat proyek pun dilaporkan di progres melalui S dashboard, nanti dapat 10, jadi dapat 20. Kalau Bapak Ibu membuatnya banyak, medianya banyak, maka setiap media itu mendapatkan poin 10. Bagi yang belum pernah mengirimkan untuk mendapatkan poinnya, bisa menyimak rekaman workshop yang bulan kemarin yang menjadi S itu ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.